Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, kelompok kami yang terdiri dari 2 orang. Yang pertama saya sendiri, Ainun Nisail Azizah, dan teman saya Kamilatul Amaliyah. Kelompok kami akan menyajikan audio visual tentang lahirnya para ilmuwan muslim. Selamat menyaksikan. Pada awal pertumbuhan Islam, dunia pengetahuan mengalami zaman keemasan dengan munculnya ilmuwan-ilmuwan muslim, yang hingga saat ini penemuannya masih digunakan dan menjadi rujukan sebagai dasar perkembangan pengetahuan modern. Di antara tokoh ilmuwan muslim itu adalah Muhammad bin Musa al-Khwarizmi, atau lebih dikenal dengan Al-Khwarizmi, seorang ilmuwan besar pada masa dinasti Abbasiyah yang lahir sekitar tahun 780 Masehi di kota Khwarizm, atau sekarang adalah kota Khiva di Uzbekistan, dan wafat di Baghdad sekitar tahun 850 Masehi. Al-Khwarizmi adalah ilmuwan yang ahli dalam bidang matematika, astronomi, astrologi, dan geografi. Salah satu karya terbesar Al-Khwarizmi di bidang matematika adalah Al-Jabar. Beliau menulis buku Alkitab Al-Mukhtasar fi Hisab Al-Jabar wal Muqabala, atau kitab yang merangkum perhitungan, pelengkapan, dan penyeimbangan pada tahun 830 Masehi. Al-Khwarizmi disebut sebagai Bapak Al-Jabar. Al-Khwarizmi juga merupakan orang yang pertama kali menemukan bilangan nol. Karena berbagai prestasi di bidang matematika, beliau mendapat julukan sebagai Bapak Matematika. Di bidang geografi, beliau menulis buku yang berjudul Kitab Syuratul Ard, yang artinya buku pemandangan dunia. Buku ini selesai pada tahun 833 Masehi. Di bidang astronomi, Al-Khwarizmi juga mempunyai karya yang fenomenal, yang dibuktikan dengan adanya karya yang berupa tabel astronomi. Ilmuwan yang selanjutnya yakni Abu Rayhan Al-Biruni. Sebenarnya, teori tentang bumi itu bulat sudah ada sebelum Nikolaus Kopernikus. Beliau adalah Abu Rayhan Al-Biruni atau dikenal dengan Al-Biruni. Beliau lahir pada bulan September tahun 973 Masehi dan meninggal pada September 440 Hijriah. Ilmuwan muslim ini ahli dalam berbagai bidang ilmu seperti matematika, fisika, sejarah, farmasi, obat-obatan, dan lain-lain. Salah satu teori beliau, yakni bumi itu bulat, disebutkan bahwa dia telah berjasa menuliskan risalah tentang bola dunia. Bahkan beliau sudah hafal Al-Quran sebelum balik. Tentu saja beliau belajar ilmu fikih. Sehari-hari beliau menekuni ilmu yang diminatinya. Pada usia 17 tahun, beliau sudah menghitung posisi lintang bujur dengan metode tinggi matahari. Pada usia 22 tahun, Al-Biruni sudah menulis sejumlah karya ilmiah, termasuk tentang proyeksi peta, penggunaan sistem Kartesia. Beliau menyelesaikan bukunya yang amat berharga tentang ilmu perbintangan, matematika, dan geografi, yakni Al-Qanun Al-Mas'udi. Ilmuwan selanjutnya yaitu Abu Abdullah Muhammad ibnu Jabir, yang lebih dikenal dengan Al-Batani, tetapi orang Eropa menyebutnya dengan Albateknis. Al-Batani lahir sekitar tahun 858 Masehi, lahir di Harran, Turki. Beliau berasal dari keluarga sekte Sabian, yaitu sekte yang menyembah bintang. Namun demikian, Al-Batani seorang muslim dan meninggal pada tahun 1929 Masehi pada saat perjalanan pulang dari negara Baghdad. Pada saat kecil, Al-Batani sangat menyukai benda-benda langit dan dia anak dari seorang ilmuwan yang bernama Jabir ibnu Sanan Al-Batani. Beliau belajar secara informal bersama ayahnya dan melanjutkan pendidikan di Rahil, tepatnya di Sungai Efrat. Di kota inilah Al-Batani melakukan banyak sekali penelitian, serta mampu membuat sekaligus menggunakan alat-alat astronomi. Salah satu karya Al-Batani di bidang astronomi adalah sebuah buku yang berjudul Kitab Ajiz Al-Sabi, yaitu sebuah buku astronomi yang berisi tabel-tabel pengamatan Al-Batani terhadap matahari dan bulan.
Salah satu pemikiran Al-Battani yang mendapat pengakuan dunia adalah penentuan tahun matahari. Ia menyatakan bahwa matahari mau mengitari pusat tata surya selama 365 hari, 5 jam 45 menit. Penelitian ini menghabiskan waktu 42 tahun, dimulai sejak masa mudanya di Rahel. Selain itu, beliau juga berhasil mengubah sistem perhitungan jam dalam satu hari, yaitu 24 jam, yang 12 jam siang dan 12 jam malam. Sebelumnya, satu hari dibagi dalam 60 jam. Serta penentuan hilal sebagai cara menentukan batas pergantian dari satu bulan ke bulan lainnya. Dalam bidang matematika, Al-Battani menemukan rumus persamaan trigonometri. Penemuan Al-Battani mampu mengubah dunia sampai saat ini dan dijadikan standar umum oleh dunia. Melalui fakta-fakta ini, kita wajib bangga menjadi seorang muslim karena sumbangsi ilmuwan muslim mampu mengubah peradaban dunia menjadi lebih baik. Nah, itulah sederet prestasi yang telah ditorehkan oleh beberapa ilmuwan muslim. Semoga kita dapat meneladani kegigihan dan semangatnya dalam belajar. Sekian, terima kasih dari kami. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.